Baik, Bapak Ibu, kita teruskan di video sesi yang kedua ini. Kita akan ngebikin sebuah kuis dengan menggunakan Google Form yang nanti hasilnya akan kita sematkan di dalam newsletter yang kita buat di Talkpotion. Untuk membuat kuis ini akan saya bagi menjadi dua section atau dua seksi. Seksi pertama adalah untuk mengambil data dari peserta didik kita, yaitu mereka harus memasukkan nama dan kelas mereka terlebih dahulu pada seksi pertama sebelum mereka bisa mengerjakan soalnya, dan di seksi yang kedua barulah mereka bisa mengerjakan soal tersebut. Bagaimana cara melakukan hal itu bisa dilihat di video ini. Di sini di bagian untitled question di sini ini kita klik, kemudian di sini di bagian multiple choice ini kita pilih short answer. Jadi di sini nanti saya akan membuat pertanyaannya, kuisnya itu dalam bentuk dalam bentuk essay ya, 5 soal essay yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Di bagian untitled question kita bisa mengetikkan, di sini saya sudah mempersiapkan daftar pertanyaan. Coba saya copy dulu pertanyaan yang pertama. Kita Ctrl V di sini, apapun sudah jadi HCP. Kemudian di bagian bawah di sini seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada opsi required, artinya mohon maaf ini seharusnya di seksi 2 ya. Mohon maaf, ini seharusnya di seksi 2. Jadi di sini kita masukkan saja nama. Maaf, tadi saya keliru. Nama, terus kemudian di bagian ini ya kita pilih required ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa siswa tersebut wajib memasukkan nama. Terus kita klik icon plus di sini untuk membuat input yang kedua, yaitu memasukkan kelasnya. Jenis pertanyaannya adalah short answer. Terus di sini kita tuliskan kelas. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita klik required seperti tadi. Nah, seksi pertama sudah selesai. Kemudian berikutnya kita tambahkan seksi yang kedua. Untuk menambahkan seksi yang kedua tinggal diklik tombol add section yang ada di toolbox di sebelah kanan ini. Seperti ini. Nah, ini sekarang kita udah dapatkan seksi yang kedua. Di seksi yang kedua ini kita bisa masukkan judulnya adalah pertanyaan. Misalkan begini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini di bagian untitled form ini masih belum punya judul, kita tinggal klik di sini. Kemudian kita klik di sini untuk menyamakan nama file dari form kita ini agar sesuai dengan ini header daripada seksi yang pertama. Selanjutnya di bagian pertanyaan ini kita tinggal klik simbol plus di sini untuk menambahkan pertanyaan, dan di pertanyaan yang kedua ini pertanyaan pertama di seksi pertanyaan ini kita masukkan short answer. Kemudian kita bisa copy pertanyaan kita yang pertama tadi itu. Oke, kita Ctrl V dan di sini kita pilih required. Terus kita bikin lagi pertanyaan yang kedua, sama, jenis pertanyaannya adalah short answer. Kemudian pertanyaannya bisa kita copy dari file yang sudah kita siapkan, misalkan ini. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian di sini kita juga klik required. Next, berikutnya kita klik lagi untuk menambahkan pertanyaan yang ketiga. Di bagian jenis pertanyaannya kita pilih short answer. Di bagian questions kita bisa memasukkan pertanyaan kita yang ketiga.
Ctrl C dan Ctrl V di sini. Dan di bagian required diklik, tambahin lagi pertanyaannya dan sama. Jenis pertanyaannya masih short answer. Dan di daftar pertanyaan kita masukkan pertanyaan yang keempat. Kita copy dan kita masukkan di bagian questions. Dan di bagian required kita aktifkan agar pertanyaan ini juga tidak bisa dilewati anak-anak, artinya wajib dikerjakan. Dan kita tambahkan pertanyaan yang terakhir dengan jenis pertanyaan yang sama, yaitu short answer. Kemudian di bagian question kita tinggal masukkan pertanyaan yang terakhir. Jadi ini menyesuaikan Bapak Ibu, kalau memang daftar pertanyaan atau kuis yang ingin Bapak Ibu buat adalah 5, ya kita buatkan 5 jenis short answer. Kalau 10 ya 10. Nanti juga bisa dikombinasi antara short answer, multiple choice, dan seterusnya di dalam kuis kita. Untuk contoh kali ini saya mencontohkan hanya 5 model pertanyaan short answer atau pertanyaan essay. Kita paste di sini dan kita klik required. Sudah selesai form yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita klik di bagian setting Bapak Ibu sebelum kita sematkan link daripada Google Form ini ke dalam newsletter kita. Nah, di sini di bagian general ini tidak ada yang perlu dicentang, tapi kalau kemudian Bapak Ibu kepingin agar peserta didik kita itu bisa melihat jawaban dari mereka, ini ya bisa diklik see summary chart and text response. Di sini saya tidak akan mencentang sama sekali, termasuk di bagian limit to one response. Jadi limit to one response ini nanti seorang siswa hanya diberikan hak untuk menjawab sekali saja. Tapi ya untuk menjawab itu mereka wajib sign in atau login ke dalam akun Google mereka masing-masing untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Dan itu kadang bagi sebagian peserta didik itu merepotkan, makanya di sini tidak saya centang pilihan limit to one response. Jadi tidak ada yang saya centang di sini. Di bagian presentations, di sini saya coba klik show progress bar, artinya nanti peserta didik kita akan bisa melihat seberapa persen dari 5 pertanyaan itu yang sudah berhasil mereka jawab dan berapa yang belum. Itu nanti ditunjukkan di bagian progress bar. Nah, di sini ada show link to submit another response. Nah, sebagai bentuk kita tidak mencentang limit to one response, di bagian presentation ini sebaiknya pilihan show link to submit another response ini dihilangkan. Agar apa? Agar siswa kita tidak sampai untuk menjawab kembali. Karena dengan kita tidak mencentang pilihan limit to one response, itu artinya siswa kita masih berkesempatan untuk mengulang kuis tersebut kalau ini kita tunjukkan atau show link to submit another response. Makanya ini kita matikan saja. Sebagai penggantinya di sana ditunjukkan atau ditampilkan progress barnya. Nah, di bagian kuis ini akan kita aktifkan kalau kita kepingin secara otomatis mendapatkan nilai dari anak-anak menjawab soal kita. Nah, ini karena semuanya adalah essay, agak susah juga kalau essay itu untuk kemudian dibikin kuisnya, karena dia tidak akan bisa scoring dengan maksimal. Karena konsekuensi daripada soal model essay, jawabannya harus persis dengan jawaban yang sudah kita setting di sana. Sehingga kalau ada tidak kesamaan, masalah penggunaan huruf misalkan besar kecil, apalagi kata-katanya, maka itu akan bisa menghasilkan skor 0. Untuk itu di bagian quiz tidak akan saya aktifkan. Tinggal kemudian ditekan tombol save. Ini ada saving. Nah, ini all change save in drive, artinya pertanyaan kita ini atau kuis kita sudah jadi. Next, berikutnya kita tinggal pilih send Bapak Ibu. Kita pilih send. Nah, di sini kita langsung aja menuju kepada send via apa. Kita mau mengirimkan link ini menggunakan apa. Kalau ini berarti menggunakan email, ataukah menggunakan embedded, ataukah pakai link. Kita pakai link saja. Linknya diklik, kemudian di sini inilah nanti link yang akan kita sematkan di Talkfusion, tapi yang seperti Bapak Ibu lihat linknya terlalu panjang. Untuk itu kita perpendek dengan mengaktifkan shorten
URL ya. Nah, dengan demikian link yang semula panjang menjadi lebih lebih pendek. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian kita menuju ke TalkFusion lagi. Di sini tadi rencananya kata-kata klik link ini untuk mulai mengerjakan proses akan kita berikan link yang terhubung ke Google Form kita. Untuk itu kita blok link ini. Kemudian di sini ada simbol link Bapak Ibu, insert link. Nah, disinilah di bagian URL inilah kita masukkan link Google Form kita tadi itu. Klik kanan, paste. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika kata-kata klik link ini diklik atau di tap oleh peserta didik kita, nanti mereka akan dibawa ke kuis yang sudah kita buat di Google Form tadi. Kalau di sini ada pilihan open in new tab ini kita aktifkan, maka nanti kuisnya akan dibuka pada tab yang lain. Ya, saya inginnya seperti itu. Jadi biar ada dua tab yang terbuka. Tab pertama berisi materi, tab yang kedua adalah Google Form yang sudah kita buat tadi. Makanya di sini saya klik open in new tab dan kita klik tombol insert. Sudah jadi Bapak Ibu linknya, kemudian kita tekan tombol save. Nah, seperti ini jadinya. Lantas sisanya ini, nah ini karena sudah selesai. Menurut saya ini sudah selesai. Ini ada header, ini ada ada sebuah literasi yang bisa dibaca oleh anak-anak untuk lebih memahami apa itu DHCP dengan segala konsepnya. Ada video yang kemudian itu akan bisa membuat mereka lebih tahu bagaimana mempraktekkan membangun DHCP ini, dan di sini diakhiri dengan sebuah post test. Nah, sisanya ini tidak saya butuhkan. Untuk ini bisa kita buang. Cara membuangnya adalah yang pertama, untuk yang gambar ini kita bisa buang dengan cara klik tombol remove. Kemudian yang tagnya ini kita masuk ke dalam tagnya dengan cara klik simbol ini, dan lantas ini kita hapus. Kita delete dan kita save. Sehingga akan seperti itu. Begitu juga yang ini. Lakukan hal yang sama untuk semua tag. Kita hapus. Kita save. Dan untuk gambarnya kita tinggal hapus saja. Next berikutnya. Kita bisa hapus tag yang bawah ini. Hapus. Lantas kita save, dan untuk foto yang ini juga bisa kita hapus. Sehingga nanti didapatkan hasil seperti ini. Jadi nanti pada saat video newsletter yang sudah kita buat dikirim ke peserta didik kita, nanti di bawah ada tambahan sebuah background berwarna orange kayak begini. Nah, ini kebetulan tidak bisa dibuang karena ini memang bukan template buatan kita tapi bawaan daripada aplikasi TalkFusion. Makanya dibiarkan saja. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menyematkan foto Bapak Ibu di sini kalau berkeinginan, agar anak-anak juga lebih kenal dan lebih dekat dengan panjenengan semua. Oke, di sini saya tidak akan menyematkan foto sama sekali. Andaikan diinginkan, tinggal diklik saja Bapak Ibu simbol-simbol gambar di sini, cukup satu saja nanti. Nah, di sini ini ada nama saya atau nama kita yang akan bisa dilihat oleh anak-anak. Kemudian ada nomor kontak kita, ada email kita juga. Nah, ini kalau kita perhatikan antara warna background dengan warna tulisannya ini masih ya seperti itu. Ini memang sudah bawaan Bapak Ibu, nggak bisa kita edit ya, tulisannya nanti agak redup sedikit, tidak terlalu jelas karena memang kita nggak bisa mengedit di sini ya, kecuali hanya memanfaatkan saja karena ini adalah template bawaan TalkFusion. Baik, sudah. Setelah itu kita bisa lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan. Barangkali Bapak Ibu kepingin mengirimkan file kepada anak-anak untuk dipelajari di rumah. Jadi selain mereka membaca literasi yang sudah kita buat di sini, juga videonya, barangkali Bapak Ibu kepingin menyertakan file yang mereka bisa pelajari di rumah. Maka ini bisa kita bisa kita klik di sini ya. Sebagai contoh, saya akan menyertakan file presentasi saya tadi itu. Nah, yang ini file presentasi saya.
untuk materi DHCP server ini, yaitu DHCP server PPTX ini, misalkan mau saya sertakan ke anak-anak dan mereka bisa pelajari di rumah, maka kita klik simbol ini, kemudian kita cari di mana keberadaan file kita tadi. Nah, ini kebetulan yang bisa dimuat di sini, kita lihat di sini tidak muncul tadi itu ya, karena masih tipe filenya tertentu aja. Kalau kita klik all file, maka nanti semua muncul, termasuk ini DHCP ini saya masukin dan open. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, file yang akan kita sertakan ke anak-anak untuk mereka bisa pelajari lebih lanjut tidak boleh lebih dari 5 mega, ya, maksimal 5 mega. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita klik tombol next. Nah, akan terjadi proses resizing, ya, terjadi proses saving atau menyimpan hasil kita ini dan sekaligus meresize atau mengatur ulang, ya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih kemanakah kita akan mengirimkan tugas ini. Dalam hal ini akan saya kirimkan ke kelas 11 TKJ, semua kelas 11. Untuk itu saya pilih grup di sini dan kita bisa cari kelasnya, misalkan 11 TKJ Axio, lantas 11 TKJB sama 11 TKJC, karena ini materi untuk anak kelas 11. Nah, ini otomatis nanti anak-anak yang ada di grup 11 TKJ Axio, 11 TKJB sama C akan menerima email dari saya ini. Selanjutnya kita bisa klik next. Dan ini ada review dari apa yang akan kita kirimkan, bahwa video newsletter ini akan dikirimkan to all contacts, untuk semua kontak di dalam 3 grup tadi dari saya sendiri. Subjeknya adalah mengevaluasi dan mengkonfigurasi DHCP server, ya. Kalau sudah tinggal diklik sebentar, ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik send saja Bapak Ibu. Kita klik send untuk kemudian kita kirimkan ke anak-anak. Kita tunggu dulu prosesnya sampai benar-benar terkirim. Ini masih sending alias mengirimkan video emailnya. Ini masalah cepat tidaknya kita mengirimkan video newsletter kepada peserta didik kita ini tergantung juga dengan koneksi internet kita Bapak Ibu. Kalau koneksi internet kita cepat, maka pengirimannya pun akan lancar-lancar saja, dan juga tergantung kepada seberapa banyak anak yang akan mendapatkan kiriman kita ini. Oke, seperti ini sudah selesai, dan ini ada di atas sendiri, mengevaluasi dan mengkonfigurasi DHCP server. Kalau kita ingin melihat laporannya sudah terkirim ke berapa orang dan siapa saja yang sudah membaca, plus melihat previewnya, kita bisa klik tombol ini Bapak Ibu yang lurus dengan newsletter kita, dan kita pilih reports. Nah, di sini seperti yang terlaporkan bahwa sudah terkirim ke 84 anak, dibuka 37 anak dan diklik oleh seorang saja. Nah, seperti ini. Ini berarti yang tercentang-centang ini berarti yang sudah menerima, sudah membaca. Yang sudah menerima dan membaca, yang masih silang ini berarti belum menerima dan belum membaca. Nah, untuk bisa melihat hasilnya yang sudah kita buat tadi, kita bisa klik details. Nah, di sini ada share URL. Ini bisa kita copy Bapak Ibu, dan kita bisa bagikan ke WA grup dari kelas kita, kalau bagi mereka yang kemudian emailnya salah atau merasa belum terima, atau sekedar untuk direview atau dilihat hasilnya.
Kita lihat di sini, dan seperti inilah hasil daripada kita membuat pembelajaran media pembelajaran tadi itu, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini ada space yang kosong memang di sini. Karena memang tadi kita tidak bisa memilih untuk menghapus bagian yang kosong ini. Makanya di sini kalau diberikan foto kita juga akan lebih menarik biar tidak ada space kosong di sini. Nah, kalau kita coba play hasilnya seperti ini. Ini juga bisa dilihat secara penuh layarnya dengan cara diklik seperti ini, Bapak Ibu, sehingga anak-anak bisa melihat video secara penuh. Atau kalau memang ingin di-download, anak-anak ingin download videonya, tinggal diklik simbol titik 3 vertikal di sini, kemudian dipilih download. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa mulai mengerjakan tesnya, kita tinggal klik link ini untuk mulai mengerjakan post test. Kalau kita klik, maka akan dimunculkan post testnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, anak-anak harus masukkan namanya dulu, kelas, baru bisa mengerjakan kuisnya. Seperti itu, Bapak Ibu, cara membuat video newsletter untuk media pembelajaran kita. Semoga sedikit video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana cara membuat video newsletter di TalkFusion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.